Itu kalau diproses pakai SAMPP berapa tahun ya? Jangan Gue nggak lupa. ikutan kayak 2 bulan gak digaji udah zolim sih. Iya. Gua punya waktu itu anak udah 2 kan. Yang kedua baru lahir belum lama, baru setahun apa 2 tahun. Yang pertama kan udah lumayan gede juga. Jadi gua akhirnya mikir udahlah gue proyekan aja dulu. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang lagi di podcast kita bahas teknologi bareng teman gua, ada Bro Opan dan Bro Sidik lagi dari NBS dan Web Export. Sekarang logonya udah ditambahin nih, NBS dan Web Export. Kita hari ini mau bahas apa, Bro? Bahas seseorang yang dari zero to CEO. Dari zero nih banget nih. Dari zero banget. Oke, kalau kalian sebagai anak IT bingung, gue digantiin AI apa enggak, ya mikir lu kejauhan. Terus bingung lagi, banyak tech winter dan lain sebagainya. Gue mau datengin ke sini bener-bener orang yang dari zero bahkan minus sekarang bisa jadi CEO di perusahaan besar software ya. Dan kita mau kasih contoh ke kalian bahwa kita sebagai anak IT itu juga bisa loh berkarir dari nol sampai kita sukses. Jadi kalian dengerin terus podcast ini. Mau siapa sih bro yang tamu kita hari ini? Nah, ini ada di samping kita nih, Bro Rendra Toro nih. Kalau gua Tangan buka, dong. tepuk tangan deh, tepuk tangan. Kalau gua buka lininya panjang banget, panjang banget, nggak kayak liniin gua, kosong. Lu tambahin sendiri aja bro. Gua tambahin ya, ngeklaim kerjaan aja ya. Oke. Kita resume aja ya yang penting-penting ya. Jadi Bro Rendra Toro ini pernah menjabat sebagai CTO OLX. Nah, OLX tuh, OLX banget tuh. Beneran emang ya? Kebetulan. Beneran kan ya Bro Rendra ya? Beneran lah. Alhamdulillah. Terus 2018. OLX yang kalian pakai. Nah, CTO-nya ini nih. OLX loh teman-teman. OLX ya, OLX loh. Bukan yang lain. Terus dia juga sekarang jadi CEO di anak perusahaannya Lintas Arta yang bergerak di bidang software ya. Bener. Oke. Tanpa pikir panjang, langsung kita sambut aja Bro Rendra dan mau kasih opening speech nggak? Coba. Nah, Ini yang dinanti-nanti. Nah, ini yang dinanti-nanti nih Bro Rendra. Ya, ini kalau kita sebetulnya manggil bapak ini tuh sepuhnya developer Indonesia. Oh, berarti sepunya developer. Pokoknya gosip-gosip di developer tuh pasti Rendra tahu semua. Gosip. Waduh. Berarti semua fraud dia tahu ya? Oh, berarti kalau udah sampai ke kuping Pak Rendra bahaya kan? Oh, udah kelar. Ya rata-rata ekosistem developer di Indonesia tuh apalagi yang ada di komunitas nggak kenal, kurang mungkin bakalan apa ya kalau bisa dibilang tuh kalau nggak kenal sama Pak Rendra tuh nggak pas lah. Iya. Pasti tahu lah namanya Pak Kalau Rendra. di infotainment tuh ada lambe. Kalau ini lambe tech. Lambetek Pak Rendra. Gila. Loh, gue tadi bro aja lagi. Oh, aduh karir gue gimana? Harusnya tadi gue pakai bahasa company ya. Selamat datang Pak. Silakan duduk. Aduh. Tenang, anak motor juga kok. Ngomong sih orang motor. Apalagi anak motor tambah-tambah. Pakai om kalau Silakan Bro Rendra. Gimana? Dedi. ya. Ini berarti perkenalan dulu kali ya. Ya, boleh lah. Perkenalan biasanya dikenal aku Rendra Toro, tapi sebenarnya nama lengkap bukan Rendra Toro. Nama di akte ya. Agak cuma satu kata, kayak kereta panjang. Namanya Nurendra Toro, tapi karena kayaknya orang susah gitu ya nyebut Nurendra Toro. Ingatnya Rendra Toronya aja, jadi akhirnya udah pakai Rendra Toro. Terus Rendra Toronya dipisah biar nggak bingungin. Kalau di paspor pusing ya. Iya, soalnya kalau nama benernya Nurendran Toro. Disambung semua tuh. Iya, satu kata doang. Orang dukcapil. Pusing tuh. Nama Salah bapak ngetik, gue Bang. yang simpel aja salah ketik mulu, apalagi begini yang jadi Pakai satu. P kan lo, David Alpa. David. Tapi berarti Mas Rendra ini kelahiran mana kok namanya disambung gitu? Jogja, lahir di Jogja. Oh, orang Jawa juga berarti. Iya. Iya. Terus silakan lanjut. Ya, kalau saat ini ya benar lagi jadi CEO perusahaan kecil tapi sebetulnya. Merendah nih. Fokusnya di software engineering. Kita bikin produk SAS sama PAS, platform as a service sama software as a service. Oh, nice. Tapi most likely produk kita yang pakai masih grup di Indosat di Lintas Arta yang pakai as part of Indosat Group. Sama sekarang lagi bikin banyak produk SAS sama PAS yang related to
ya sebetulnya AI wrapper lah gitu, tapi karena boomingnya AI gitu kan ya. Jadi kayaknya ya udah semua orang bilang wah ini udah ada AI ya, padahal kita cuma nge-wrapping itu tuh. LLM-nya yang itu tuh. Sabar jangan emosi. Kemarin ada GPT wrapper. Tapi nggak salah kan kemarin udah dilurusin sama Bro Joan apa inti gitu kan. Ya, dan sekarang kita juga bantu Lintas Arta untuk manage inference-nya dia, karena kan Lintas Arta lagi kerja sama Nvidia ya. Keren. Sama jadi Nvidia Cloud Partner Lintas Artanya. Nah, kita support Lintas Arta untuk beberapa use case di atasnya sambil maximize usage GPU yang ada di Lintas Arta. Karena lumayan banyak, kayaknya GPU terbanyak produk Nvidia itu sekarang baru ada di Lintas Arta. Dia Nvidia Cloud. Gua meluruskan mungkin orang yang awam ya. Lintas Arta memakai GPU untuk apa Mas Hendra? Ada kebutuhan internal di grup, di Indosat as a group ya. Ada juga kita provide services GPU as a services di salah satu produk cloud-nya Lintas Arta. Terutama di industri-industri yang mungkin kayak banking ya, yang harus on-premise ya. On-premise dari sisi AI-nya ya. Kalau boleh tahu model apa aja tuh yang ada di Nvidia-nya tuh, tipe apa aja tuh? Oh, yang kayaknya udah dipublish kok itu. Ada H100 sama L40S. Mainannya udah H100 bro. Gua beli RTX aja nggak mampu. Jepret listrik lebih. Iya, pasang H100 berat. Tanya dong unitnya ada berapa? Ada berapa dong? Wah, serius. Nih, gue lihat nih harga Nvidia H100 ya. Kalau teman-teman nggak percaya nih, Nvidia H100 satunya berapa 100 tuh? Price kita parah ini. $25.000 per unit bro, kali 100 ya? 2,5 juta dolar. Enggak, 1.000 tuh mix. Mix ada dua tadi itu. Iya berarti ya H100 sampai 100 puluhan juta dolar adalah ya. Boleh nggak gue ngomongin ya? Tahu deh, bodo amat. Nggak apa. Nggak aman lah kalau cuman jumlah GPU. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum begitu ngerti ya, apa sih data processing apa sih? Kenapa butuh sampai GPU? Banyak kan, kalau company yang udah datanya gede banget ya, mungkin udah penta atau apa. Untuk processingnya kan juga butuh GPU-nya yang gede ya. Betul. Karena datanya banyak tadi, dan dia butuh mungkin mekanisme data processingnya butuh high performance compute ya, HPC ya dibilangnya. HPC. Dan HPC itu saat ini yang di benchmark pakai CUDA Nvidia itu paling bagus masih dari produknya Nvidia ya. Karena dia lebih reliable. Walaupun yang brand sebelah ada juga tuh yang dari Cina. Ya belum nyobain sih, pengen nyobain juga. Sambil kita lihat reliability-nya sih, pengen juga. Makanya bajunya sekarang tuh. Oh, enggak, ini kebetulan aja. Kebetulan. Tapi Bro Rendra ini CEO tapi understand teknologi banget ya, karena ya maksudnya kayak ya menjabat sebagai CTO juga kali ya, atau gimana, ada CTO-nya lagi juga? Oh, di company yang sekarang dipegang. Gimana ya? Kayaknya nggak butuh CTO sih, karena semua dari atas sampai bawah sebagian besar bekas engineer. Yang megang di managerial positionnya. Jadi semakin membuktikan tema podcast ini nih, dari engineer dari bawah bisa sampai manajerial juga. Bahkan bisa sampai kayak Bro Rendra mainan Nvidia Edge 100. Itu kalau diproses pakai SIMPP berapa tahun ya? Jangan lupa. Gue gak ikutan kayak gini. Tanya. Intel Celeron ya. Itu kan diinstal dulu dong SIMPP. Gue gak kenal SIMPP sih. Gue kenalnya tuh apa? AppSurf zaman dulu. WAMP. Berat bos. Kalau gue gak nyala ya. Apa celu mati ya. Zaman dulu. Tapi mengalami hal itu gak Bro Rendra? Belajar dari nol gitu. Lucu-lucuan gitu. Ya. Karena dulu kan ini cerita ini aja karir ya. Awal-awal lulus kuliah itu kan masih lulus dari Mechanical Engineering ya, Politeknik UI. Dulu masih Politeknik UI ya, sekarang namanya Politeknik Negeri Jakarta kali ya, PNJ. Dulu lulus dari situ kerja di salah satu perusahaan manufaktur tuh yang ngurusin bikin ini sebenarnya pin-pin buat handphone, USB apa segala. Oh, pin ya. Konektornya ya. Dulu zaman berarti masih USB, micro USB ya? Ya. Masih micro USB tuh. Masih mikro. Dan itu kan pinnya kecil-kecil ya.
Di manufaktur itu ada sensor-sensor yang mastiin pinnya tuh nggak bengkok, lurus apa segala. Terus karena barangnya kecil kan, sekali produksi itu bisa sampai puluhan ribu di satu box ya kan. Dan kita harus mastiin si sensor-sensor tadi ini benar ngeceknya di manufaktur itu. Walaupun nanti ada quality control manual lagi, dia ngecek yang pakai jig gitu ya, nggak geser apa segala. Nah, aku kebagian yang di lini robotiknya buat ngecek sensor-sensor itu tadi, mastiin dia minimize error, jadi produksi nggak banyak yang NG, not good, jadi minim. Gitu. Bukan coding tuh berarti awalnya? Ada codingnya dikit kali ya. Codingnya cuma dibuat PLC-nya, programmable logic controller-nya, sama microcontroller aja. Assembly ya? Apa sih ngomongnya? Assembly ya. Dulu. Okay. Berarti mekatronik dong ya? Mekatronik jatuhnya, mekatronik. Ya, karena basicnya dari teknik. Mungkin sekarang banyak dipakai di IoT Om ya. Ya, tapi kalau IoT sekarang lebih berkembang ya, lebih bagus lebih mudah kayaknya. Dan aku lihat juga lebih canggih karena dia kayak protokol communication-nya betul. Terus kualitas sensor, aktuatornya juga udah lebih bagus. Ya, kayaknya lebih canggih sekarang sih. Jadi lebih gatel pengen main lagi gitu. Waktunya aja nggak ada. Tapi emang developer ya zaman dulu kan toolsnya nggak terlalu banyak ya. Belum ada GUI juga kan. Kayak Mas Enda kan juga pernah ngoding BlackBerry ya. Terus selalu berasumsi kalau orang pernah ngoding BlackBerry itu pasti skill di atas rata-rata. Karena dia harus manage memori. Iya. Bro, beda sama Android bro. Memorinya BlackBerry kecil banget. Iya, trackpadnya juga sering macet. Enggak, itu pakai minyak kayu putih. Tapi kita penasaran gini sih. Om Rendra kan udah bisa bilang puluhan tahun ya di industri teknologi ya. Itu baby stepnya gimana tuh? Terus dari tadinya Om Rendra tadi kan bilang konfirmasi ya, itu mekatronik kuliahnya, terus main di PLC, terus tiba-tiba jadi software engineer tuh seperti apa? Kecemplung, ketabrak. Iya, at least sampai BlackBerry dulu deh. Gimana tuh? Itu gimana? Kepentok, kalau David kan kepentok mulu, ketabrak, pleset. Saya sih butuh duit sebenarnya. Jadi 2008 apa 2009 tuh gua jadi kayak robotic engineer lah. Tapi title-nya tuh product engineer dulu. Di perusahaannya namanya PT Tata Indra Initama di Kebonjeruk. Oke. Di Kebonjeruk. Nah, di situ itu ya gue mainnya masih PLC, microcontroller. Ada sih software buat dashboard sama communication port buat sensor terima data acquisition kayak IoT ya. Pakai gue lupa dulu MQTT apa gitu. Protokol MQTT udah ada ya dari dulu ya? Aku lupa dulu protokolnya apa ya. Tapi dulu memang ada data acquisition juga. Itu yang kita ambil datanya buat ditampilin di dashboard. Dan itu lama-lama membosankan karena kayak gini-gini doang ya gitu. Terus waktu itu lagi hype J2ME. Java 2 Mobile Edition ya. Iya, gue tahu tuh. Iya. Gue pernah ngoding di situ juga. Ya. Di Symbian. Kita lurusin dulu UI aja tuh susah loh di situ loh. Ntar kita lurusin dulu buat teman-teman yang ngerti. Mungkin MQTT itu kan berarti protokol buat komunikasi antar biasanya IoT teman-teman sama protokol apa ya? Layer apa sih biasanya? Layer API-nya ya? Bukan API ya? Buat kirim data sih. Buat kirim data dari receiving. Iya, dari IoT lebih optimize dibandingkan kalau kita via HTTP kan. Iya. Pakai MQTT, message queuing telemetry transport singkatnya. Instead of pakai REST API, biasanya diganti pakai MQTT buat ngambil data dari IoT. Sekarang, nah, gitu tuh. Common banget pakai MQTT. Ya, tapi gue lupa sih waktu itu pakai apa. Tapi kayaknya similar dengan itulah teknologi untuk data acquisition dari sensor ya. Iya, nggak apa-apa kita jelasin aja Om. Nanti biasanya soalnya ada yang komen. Iya. Tanya, Alhamdulillah. Gitu. Udah komen terus biasanya jawabnya juga salah. Enggak kita lurusin ya. Nah, tadi J2ME kan. J2ME kan. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi waktu itu lagi rame J2ME karena aku kan masih suka ngodingnya ya. Terus waktu itu memang ngoding Java Applet buat dashboard ini tadi apa? Nostalgia, Bro. Dashboard, bro. Dashboard ya tadi device sensor itu sama ngasih tahu aktuatornya ini udah full 100% gerak atau dia masih di tengah jalan. Soalnya buat apa tuh aktuator? Aktuator tuh ada kadang-kadang aktuator tuh ada yang bentuknya kayak silinder solenoid. Solenoid. Iya. Ada juga yang motor kan rotor itu kan ya.
Nah kita pengen tahu juga aktivitas aktuatornya kayak let's say ya kalau itu motor listrik dia RPM-nya berapa, kecepatannya berapa kan bisa kedetek juga itu ya dari berapa daya yang dikasih ke motornya. Kalau aktuator kan bisa jadi solenoidnya itu ada yang bisa full, ada yang bisa setengah. Nah dia kondisinya state-nya lagi di mana. Nah itu kan harus ketangkep di dashboard juga. Nah tadinya ngodingnya Java applet buat bikin informasi itu. Java applet. Sulit itu. Applet tuh inget-inget laptop gua Acer bro. Acer, Zyrek tuh gua masih pakai itu. Itu mata kuliah semester 4. Semester 4 semester 3 bro. Semester 4. Gue nilai gue jelek dulu. Benci banget gue deh pokoknya. Makanya gue bilang bikin UI susah banget itu. Waduh, susah banget bro. Itu gak didesain untuk manusia kayaknya. Hebat bisa ngoding gitu. Tapi sorry bro, aku potong itu berarti basic buat motor listrik sekarang atau EV sekarang ya? Beda. Kalau motor listrik ya mungkin mirip-mirip juga karena kan itu ada brushless-nya juga kan. Mungkin mirip-mirip ya, tapi kan kalau yang buat motor listrik sekarang dia lebih fokus ke torsi. Kalau motor listrik yang kita pakai buat manufaktur itu lebih fokus ke akurasi dia berputarnya berapa RPM-nya, terus dia berhentinya harus di sini gitu loh state-nya, biar kalau dia ngedorong sesuatu atau dia ngejalanin, let's say dia ngejalanin konveyor, itu presisi konveyornya berhenti di situ gitu. Wah itu kerennya bisa nemu anak IT yang ngerti mesin juga. Berarti ini automation di pabrik kan sebetulnya ya? Iya, automation di pabrik. Ya. Yang jauh sebelum adanya AI itu sebetulnya automation tuh udah jalan kan? Udah ada, tapi kan yang jadi masalah di Indonesia ini harus padat karya. Jadi kayak gitu-gitu tuh kayak kurang bisa masuk ke manufaktur kita. Jadi banyaknya manufaktur di tetangga sebelah lah kayak Malaysia sama Singapura. Waktu itu. Padahal yang ngerjain orang Indonesia. So far sih sebagian besar sih banyak juga yang orang ini. Bahkan banyak yang dari sini dikirim ke sana. Oh, menarik. Kita balik lagi. Ya. Pantesan ada meme kayak timnas Indonesia lebih bagus dari Malaysia. Yes, negara Malaysia lebih bagus dari Indonesia. Yes juga. Tapi ya gitu ya. Kita nggak jelekin siapa-siapa, tapi memang kondisinya kan harus begitu padat kan karya. dulu kan harus padat karya soalnya. Ada rasio dulu. Kalau ada satu mesin robot itu berarti perusahaan itu harus bisa absorb berapa orang karyawan. Ada rasionya. Satu mesin 10 karyawan sekitar pabrik apa? Aku lupa sih. Tapi bener lah biar nggak, maksudnya biar tetap ada lapangan pekerjaan mungkin. Bagus sih. Betul lah, bagus lah. Itu dari Java Applet, what next story? Nah dari Java Applet itu dari customernya minta, dia kebetulan pakai Nokia. Dia bilang boleh nggak mas? Aku juga bisa nih ngelihat statusnya dari handphone. Wah. Zaman itu tuh udah wajib banget ya. Symbian bro. Symbian berarti paling gampang pakai apa ya? Nah teman-teman banyak kasih tahu tuh. Aku nanya dulu kan ada Yahoo Group mailing list ya. Waduh masih Yahoo Group mailing list itu nggak ada. Cuma di situ bisa nanya soalnya. Nggak ada Discord banget tuh ya? Iya nggak ada. Zaman MIRC tuh ya. Iya. MIRC Live Connector. Lagunya juga masih My Chemical Romance. Oh iya My Chemical Romance. Ada yang ngasih tahu di situ. Coba pakai J2ME gitu, bro. Ya udah, aku coba explore J2ME, bikinlah. Cuma ngasih lihat status doang sih sebetulnya kondisinya. Dan waktu itu kan kalau cuma ngasih lihat status kan berarti kan datanya kecil. Waktu itu cukuplah pakai GPRS masih bisa dapat. Tahu nggak GPRS Gen Z? Sebelum ada Edge tuh, sebelum ada 4G, ASDPA, sebelum ada 3G, 4G itu GPRS tuh. Kita kalau buka Facebook zaman sekarang pakai GPRS, besok baru kebuka. Lama banget. Terus ada itu lagi, inget gak? Nih kita intermezzo aja ya, biar lucu-lucu juga kan. 080998 94 kali Telkomnet instan. Bunyinya masih inget gak? Terus akhir bulan dimaki-maki gue sama bapak gue. Tagihan gue 600.000. Gue kalau internet gue punya cerita lucu juga nih. Zaman di kosan gue beli Asia yang khusus modem. Gue tahu tuh. Yang masih zaman internetan di dalam tempurung. Iya. Gue buat ngerjain skripsi bro. Ya kan. Gue beli tuh harganya 300.000 tuh paketnya kan. Gue buat ngerjain skripsi.
Dia dateng ke kosan gua, dibuka YouTube, nyanyi-nyanyi, kagak sampai sejam habis bro. Gue tanya pede banget lagi, gue kirain internet kosan ban, kayak gila. Emang bener. Zaman dulu emang unik ya, unik ya. Gue ingat banget Nokia tuh bener-bener gue cuma tahu Ultra MP3 bro, gue install. Terus MP3 gue kompres, suaranya udah bersak banget ya kalau di setel, gak ada memori. Nah memorinya terbatas, gimana tuh bro? Ya udah, karena dulu masih belajar awal-awal tuh sering banget itu kalau orangnya bilang, Mas, setelah saya buka berapa kali kok handphone saya mati sendiri terus hidup lagi. Gue mikir, gue bilang, wah kenapa ya? Karena itu kayak out of memory exception. Namanya baru belajar ya, baru setelah itu gue ternyata masalah memori. Akhirnya coba tiap dia udah, aku bilang Pak, tiap Bapak udah, kalau Bapak banyak buka aplikasi mending itu di close aja gitu, nanti biar buka lagi gitu kan. Tapi akhirnya gue belajar juga banyak hal, dan waktu itu ada satu brand apa yang lokal tuh, Nexia. Oh, Nexia. Ngeluarin namanya Nexian Berry kan ya? Oh, yang iya. ada keyboardnya. Iya. Pak, saya punya Pak. Serius Nexian Berry. Yang warna putih bukan sih? Iya. Terus. Dari beberapa inputan gitu, terutama dari ibu juga kan, ya, karena ibu kan juga banyak pakai itu. Dia bilang coba bikin ini deh biar mama bisa ngecek beberapa hal di sini gitu ya. Ya udah, sama dari kantor juga coba explore aja gitu. Ya udah, aku coba explore tuh masih tetap pakai J2ME. Nexian Berry ini apa OS-nya? Kalau aku itu kan lupa. As long as ada di dalamnya tuh ada Java-nya. Iya. Gua ngerti. Si J2ME. Iya. As long as bisa baca .jar. Yes. Ngerti nggak? Ya, dan itu bisa .jar kebetulan. Kalau si Nexian Berry itu akhirnya masuk, mulai ada tuh ngoding BlackBerry startnya dari Nexian Berry padahal. Dari Nexian Berry jadi BlackBerry ya. Gila. Sebelum ada Kotlin, Bro Rendre udah menyala berarti. Itu the first BlackBerry engineer enggak? Atau ada teman? Ada di situ ada. Oh, di kantor. Iya. Di kantor gua. Iya, enggak, tapi itu BlackBerry Alliance partner dia. Jadi BlackBerry kan dulu punya beberapa partner kan. Ya, nah ini partner yang softwarenya gitu dia. Kalau di kantor yang jadi engineer waktu itu cuma gua. Yang lain produk sama orang UI UX. Karena dikit timnya. Iya. Oh, sama satu dah si bosnya, CTO-nya. CTO-nya bisa ngoding. Oh, bisa ngoding. Ya, J2ME juga. J2ME. Menarik ya. Karena emang painful banget kalau ngoding di BlackBerry ya. Lu harus ngebatik istilahnya. Ngebatik itu bikin UI-nya. Yeah. Kan UI-nya kan berapa kali berapa pixel kan? Bener. Belum ada tuh apa namanya? Kayak nulis. Zaman dulu udah Figma enggak? Belum ada, Pak. Jadi gue sebenarnya punya kesan menarik sih sama BlackBerry ya. Iya. Karena satu platform yang belum pernah gue pegang tuh emang salah satunya adalah BlackBerry gitu. Jadi sepanjang gue jadi mobile developer tuh emang, karena gue masuk di generasinya dari J2ME, gue Android. Langsung jump pindah ke Android gitu. Gue melewati fase BlackBerry gitu, karena emang langsung terpaparnya ke Android. Ada satu momen yang gak gue lupain, itu adalah ketika gue di internship pertama kali gue tuh di Testerus ya. Ini sutat buat Pak Ronald Ishak sama Mas Amri Sodik ya, yang mengajari gue. Yes. Jadi waktu itu pernah kita ada satu tampilan user interface gitu ya. Tampilannya mirip-mirip antara yang di BlackBerry sama yang ada di Android gitu kan. Di Android ada namanya Gallery View saat itu. Itu bikinnya gampang banget. Tapi di BlackBerry berbeda banget, itu kan ngebatik bener. Jadi lu recycling memorinya segala macam, objeknya dimainin, itu lu ngitung sendiri gitu literally, ada mekanismenya. Sedangkan kita kan which is Java-nya yang udah bener-bener sama Android, Java yang bener dibohongin gitu ya. Lu udah prosesnya udah diabstraksi lah sama library-nya. Masih adapternya gitu. Jadi gak se-painful si Mas Amri gitu kan. Mas Amri bilang, wah gampang banget kalau di Android ya kan. Tapi itu memang, apakah itu penyebab BlackBerry mulai ditinggalkan terus diganti Android mungkin ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Itu sebetulnya karena begitu dia masuk ke BlackBerry 10 tuh. BlackBerry 10 itu kan dia udah pakai C ya. Dan kayaknya popularitasnya itu nggak sekencang si Android. Oh, ngerti. Waktu itu. Juga ekosistemnya juga kurang mendukung juga kan. Iya, dia kan convert dari Java ke C kan. Dan
banyak yang developer ngerasa, wah, gue udah banyak invest nih di platform lo yang lama nih. Lo yang baru ini, ya oke sih, dia nyediain tools banyak ya buat convert dari Java ke C-nya ini. Tapi kok kayaknya daya beli orang untuk beli device-nya pun juga nggak segede si Android waktu itu. Karena Android kan waktu itu udah mulai banyak yang murah-murah ya. Nexian lah, apa lagi? ATC. Ya, ATC masih premium. Yang murah-murah. Ya, Nexian, terus Samsung juga udah mulai ngeluarin. Terus ada beberapa Mito saat itu juga ngeluarin. Dan harganya jauh banget sama BlackBerry. Akhirnya orang ninggalin BlackBerry. BlackBerry emang mahal sih dulu. Dan cuman orang-orang cuman ngincer BBM-nya doang kan. Dulu pas gue kuliah tuh ngejuk-ngejukin teman gue. Saya dulu pemakai BlackBerry, bro. Jadi gue punya Bolt. Habis itu gue nabung ya. Gue beli Bolt bekas. Habis itu gue pakai BB Gemini. Nah, temen gue bilang, kenapa lu pakai BlackBerry Sweet? Lu kalau mau dapet cewek tuh harus pakai BB, bro. Ada BBM. Dia jual HP-nya diganti Gemini. BB Gemini juga. Habis itu Gemini gue ganti Nexus, Android Nexus tau. Nexus berapa nih? Nexus 4. Oh, Nexus 4. Wah, parah lu, Fit. Udah, sekarang udah enggak pada pakai BB, cewek-cewek pada pakai Android juga kok. Tapi memang gue lihat sih hegemoninya turun banget sih. Dia cuma ngandelin satu aplikasi yang kok cuma itu doang gitu loh, enggak. Dan yang sekarang diandelin kan Enterprise. Ya, Enterprise. Masih ada ya sekarang? Security-nya masih banyak yang pakai. BlackBerry ada nggak sih? Kalau BES-nya masih, BlackBerry Enterprise Server masih. Kalau device-nya juga masih, tapi kayaknya nggak terlalu banyak beredar di sini ya. BlackBerry One itu BlackBerry Key kayak masih. Key masih banyak om. Iya. Tapi ya udah. Nah, Om Rendra, dari programmer BlackBerry terus bisa jadi CTO OLX tuh gimana itu? Itu agak jauh tuh, tiba-tiba. Iya sih. Wah. Nah, BlackBerry itu kan 2008-2009 ya kita mulai. Nah, 2011 itu perusahaannya agak goyang-goyang. Karena kayaknya BlackBerry-nya udah mulai turun, perusahaannya agak goyang-goyang, nggak bisa bayar gaji kan. 4 bulan lah gue nggak digaji kayaknya. Waduh. Itu bulan kedua gue akhirnya udah proyekan. Oh iya. Walaupun gue nggak ngomong kan ke kantor, tapi kan gue ngerasa gue 2 bulan nggak digaji udah zolim sih. Gue punya waktu itu anak udah 2 kan, yang kedua baru lahir belum lama, baru setahun atau 2 tahun. Yang pertama kan udah lumayan gede juga, jadi gue akhirnya mikir udahlah gue proyekan aja dulu. Nah gue ambil ada proyekan dari mana-mana, dari teman-teman, termasuk dari teman-teman yang pernah dulu di BlackBerry ikut training bareng di Singapura. Mereka ngasih project BlackBerry lumayan tuh, sama project Android, harga Singapura kan, jadi wah udahlah kejar lah ke sana. Saat itu apalagi booming ya, masih Android masih booming, masih early banget itu. Masih early gini dan masih pelan-pelan naik. Dan gue mulai explore iOS juga waktu itu di 2009 atau 2010 itu gue udah mulai explore iOS juga karena ada demand-nya, ada yang minta dibikinin. Kayaknya gue masih ingat banget project pertama gua yang ada semua platform ya, BlackBerry, Android, iOS itu dari Jarum, Bos. Jarum Foundation. Oh, menarik. Gede dia ngasihnya. Dan dia appreciate banget itu, kayak kita as engineer tuh kayak di support banget, padahal gue tahu ini aplikasi cuma QR code doang, baca QR code. Ya tahun 2009 sih QR code agak gimana 2010 2011 tuh QR code masih early stage ya. Gue masih pakai library-nya apa ZSync itu masih ngaco-ngaco lah gitu ya. Ya tapi nggak ada lagi bos. Daripada bikin sendiri kan library buat scan QR code, udah lah pakai aja ZSync. Dan itu udah lumayan bikin gue belajar banyak tentang how to develop on iOS yang tadinya gue ternyata harus pakai Mac ya kan. Oh ternyata masa pakai nggak boleh sebut merek nih. Lanjut. Dimarahin baru. Ternyata harus device-nya ya itu ya kan. Terus waktu dulu nyobain simulatornya masih laggy kan, karena masih awal-awal dia kan, Xcode-nya itu juga. Akhirnya harus debug on device. Debug on device gue nggak punya device, nggak punya Mac-nya waktu itu. Nggak punya MacBook? Nggak punya. Tapi kebetulan temen ada punya dua-duanya. Kalau dia sih buat flexing doang, kayaknya. Sorry ya bro. Kalau dia lihat ini, terus dipinjam buat kerja. Iya gue bilang, gue ada project ini bro, gue nggak punya Mac sama iPhone-nya.
Lo mau minjemin nggak? Kalau gue dapat proyeknya, gue bagi deh hasilnya nanti gitu. Oh dia mau, dia bilang nggak apa-apa, nggak usah bagi juga nggak apa-apa, karena dia emang berlebih kali ya rezekinya. Ya udah, gue pinjem, gue bikin proyek selesai, duitnya bisa buat beli Mac dan iPhone akhirnya. Itu iPhone berapa? 2G, 3G. Buset, iPhone generasi pertama itu ya? Orang gue ngoding aja masih pakai MacBook yang unibody warna putih itu. Oh iya, gue tahu. Yang sekel banget tuh ya. Yang putih. Iya. Plastik semua itu ya. Plastik semua benar-benar. Dan di era itu gue yakin nggak ada Swift itu. Belum, bos, masih Objective-C. Masih Objective-C sih. Ya. Dan nggak ada lah orang bisa coding iOS, jarang banget pasti. Ada sih jagoannya dari Bandung. Ada ya. Boleh sebut namanya nggak? Boleh dong. Si Andriadi. Oh, Andriadi. Nah, dia ngajarin gue juga banyak tentang iOS. Ya Mas Andri ya? salah satu pelopor dan senior di iOS. Tapi maksudnya kan kecil banget circle-nya gitu. Nggak banyak. Iya. Gue ralat. Kayaknya yang gue ngerjain temen gue tuh habis gue beli BB Gemini, gue beli iPhone kayaknya. Bukan Android. Aduh. Yang upgrade. iPhone 5 gue nabung kan. Gue dulu banyak. Jadi gue tuh pas kuliah dapat beasiswa gitu loh. Jadi masih ada lebihnya. Gue beli iPhone ya. Sorry bro, cewek-cewek sekarang pakai iPhone. Bener sih. Tapi bener kan, valid bro. Iya. Sorry. Habis itu gue dari iPhone, maaf ya, gue muak karena suka ngoprek kan anak-anak IT. Gue pakai Nexus tuh enak banget deh. Dan lain sebagainya. Oke, dan aduh, keren banget ya, gila ceritanya bro. Nah, lanjut Tom. Nostalgia. Oh ya, sampai mana tadi? Ini iOS ya. Lu diajarin sama Mas Andri ya. Nah, itu banyak belajar dari Andriadi sebenarnya kalau iOS. Nah, dari situ karena ngerjain project sendiri, 4 bulan tadi itu nggak digaji, akhirnya request sama bos, udah gue mundur aja bos. Padahal si bosnya masih butuh, tapi kalau nggak digaji kan gimana ya? Iya, nggak bisa juga. Aku juga bilang, bos, apa nggak berasa zolim lu? Gue 4 bulan gak digaji, lu masih suruh gue gawe ini. Gue 4 bulan masih ngoding punya lu, gue bilang. Apa nggak zolim nih, gue bilang. Mendingan lu lepas gue deh. Tapi dia kayak nggak ikhlas gitu kan. Tapi at the end-nya deh, ya udah deh gitu. Terus akhirnya gue request, kebetulan dari kantor tuh ada MacBook. Gue bilang ya udah gue kalau nggak bisa digaji boleh nggak gue minta ini aja. Karena gue pikir ini MacBook manfaat nih buat gue ngoding kan. Karena yang kemarin, yang habis gua menang project itu nggak kebeli MacBooknya, kebeli iPhone-nya doang, sorry. Oke. Buat ngetes. Tapi emang mahal. Sorry, malah bukan iPhone pertama itu. Gua iPod ya. iPod Touch. Astaga. Ya kan paling nggak bisa jalan iOS. Iya. Nggak cukup duitnya bos buat beli. Iya. Tapi itu membuktikan kan, maksudnya kalau anak-anak sekarang kan banyak, gua nggak punya ini, nggak bisa coding ini. Kita yang nggak punya aja dulu jalan bro. Iya kan? Iya. Bahkan belinya iPod belum kebeli. iPod tuh bisa dengerin musik terus kasih headset yang ada kabelnya tuh. Headset itu bikin sakit kuping tuh. Yang mesti ditelit kabel itu. Aduh, nostalgia banget ini ngobrol. Terus gimana bro? Continue. Nah, dari iPod Touch itu akhirnya jadi banyak project. Walaupun masih minjem MacBook teman itu kan, tapi begitu dari kantor udah resign, bisa minta MacBooknya, dikasih MacBooknya, ya udah malah bisa banyak lagi dari situ. Karena gue dulu walaupun di kantor pakai MacBook, tapi ada beban mental project kan pakai punya kantor. Jadi gue lebih prefer pinjam teman itu lagi. Waduh. Nah ini yang paling gila. penting sih sebetulnya. Karena banyak yang bisa kita tanya nih sebenarnya. Iya, banyak yang bisa tanya. Ya ini prinsip yang bagus sih karena Om Rena udah bisa membedakan. Ketika lu dapat fasilitas dari tempat kerja lu, itu bukan milik lu. Itu adalah milik kantor yang emang hanya diperuntukkan untuk pekerjaan dari kantor, bukan untuk yang lain. Apalagi digunakan digunakan untuk pribadi ya. Iya. Itu hal-hal yang harus dihindari sih sebetulnya. Iya. Ini gue salut nih. Saat itu Om Rendra udah berpikir ke sana gitu. Kita kasih edukasi juga lah buat teman-teman biar bisa membedain mana device pribadi dan device kantor. Betul. Pas gua kerja di US juga MacBook gua bener-bener diproteksi dari mereka, nggak bisa ngapa-ngapain bro, selain ngerjain project doang. Bener-bener. Dan bisa itu udah mungkin, pada pakai enterprise enrollment juga kan. Iya, enterprise enrollment ya namanya ya kalau Apple ya. Iya. Ada softwarenya juga kan itu yang buat detect activity. Dan gua ngelihat CTO gua ngerti banyak hal kayak gitu. Daripada gua resiko kan, gua mendingan device kantor urusan kantor. Okay. Untuk yang itu gua pinjam teman itu tadi. Toh teman juga nggak keberatan.
Dia juga senang karena gue akhirnya sering main ke rumahnya dia kan, silaturahmi kan. Mungkin dia kesepian. Butuh teman. Tajir jadi. Tapi sepi. Zaman segitu udah punya Apple sih gue akuin tajir. Gue akuin tajir sih Apple dan iPhone. Kalau anaknya sih tajir melintir sih. Tajir melintir. Gue akuin. Nah gini ini juga buat mungkin banyak orang nih Bro Rendra dan teman-teman semua. Banyak yang anti privilege gitu. Lu punya orang punya privilege dah gini. Menurut gua, sepengalaman gua kita harus tetap berteman sama orang yang punya privilege. Karena kita kadang butuh mereka. Jadi mereka bantu angkat kita dalam suatu kondisi tertentu gitu loh. Jangan kita udah penyakit hati nggak mau gua berteman. Akhirnya kita juga ya forever gembel juga karena kita nggak punya circle yang mau ngangkat kita atau bisa bantu kita loh di suatu kesempatan. Betul sih. Silaturahmi bukan rezeki kok. Bukan rezeki ya. Kita ketemu juga gini kan, kali jadi rezeki apa nanti proyek apa? Unos ya. Nah mungkin cerita ini Om, pas masuk OLX kan mulai pasti dari developer kan, dari awal, terus naik ke tingkat selanjutnya jadi lead, jadi manager mungkin, akhirnya sampai jadi CTO level global kan. Nah itu apa tuh perjalanan yang bisa diambil manfaatnya buat teman-teman, terutama ngerubah mindset ya, dari seorang tadi kan mechanical engineering bener-bener pure face to face dengan assembly, ngoding pure kan hanya tahu gimana caranya fungsional ini jalan ya kan, fungsi ini jalan, cari Stack Overflow, belum ada AI mungkin zaman itu ya. Gue gak yakin ada Stack Overflow kayaknya. belum ada Stack Overflow kayaknya. Bener, mungkin nanya orang nanya temen kan, sampai ke CTO tuh sebenarnya pola pikir apa sih yang dibutuhin developer di Indonesia gitu. Kalau sekarang mungkin istilahnya apa ya, growth mindset kali ya. Growth mindset. Jadi yang berpikirnya kayak lebih open, lebih pengen diri itu kayak hari esok tuh harus ada enhancement apa gitu. Gue bisa jadi lebih baik apa besok gitu. Hari ini juga harus lebih baik dari yang kemarin kan ya. Dan belajar itu ya seumur kayak gue aja sekarang gue masih belajar nih. Gue sekarang lagi ikut ada course-nya Nvidia namanya Deep Learning Institute. Dan itu gue saking antusiasnya kadang lupa. Lupa kalau ini weekend nih. Anak mau minta diajak jalan gitu ya. Atau di kantor kadang kan gue bisa buka itu sore kadang jam 5. Di saat gue udah gak ada yang harus desain, gak ada yang meeting udah gak ada lagi atau apa. Gue baru bisa buka itu di ruangan jam 5 lewat. Nah itu kadang gue lupa juga, karena apa? Sopir gue butuh pulang, dia butuh ketemu bininya. Dan gue masih di atas di ruangan, masih yang kretek gitu. Nah itu kadang kalau udah kayak masuk rabbit hole itu agak susah tuh gue. Tapi gue ngelihat teman-teman yang sukses itu banyaknya orang yang nggak pernah berhenti untuk belajar sih. Dan mereka terus belajar. Ilmunya apapun itu ya, entah itu manajemen, entah itu code, entah itu apa, gua rasa mereka mungkin ya itu tadi punya growth mindset itu tadi ya, dan keinginan untuk terus belajar, pahamin hal baru lagi yang mungkin relate sama apa yang dia kerjain atau part of antusiasnya dia. Ini menarik nih karena ada salah satu engineer kita Om, waktu itu kita pernah kerja bareng sama grupnya Goto ya, grupnya Gojek, itu pernah ngasih satu advice mungkin kita bagus ya, cuman ini mungkin cukup relate sama kondisi sekarang kan. Jadi dia bilang kalau kita mau maju, kita harus take one responsibility di atas kita. Misalnya kita jadi junior nih, kita harus take responsibility di middle. Nah kalau kita di middle, kita take one responsibility di senior gitu. Ini agak beda sama mungkin kalau zaman sekarang maksudnya udah overwork, terus burn out kan segala macam. Nah gimana tuh Om? Kalau dari pandangan Om sendiri yang dibalikin tadi ya dengan growth mindset, pasti kan doyan ngoprek, belajar, pasti kan ada is there something effort lah yang di luar dari apa yang menjadi tanggung jawab utama kan. Nah itu valid gak sih Om statement itu? Kalau kita bicara engineer tuh biasanya nggak gampang nyerah, ngoprek, antusiasnya tinggi, dan biasanya kalau belum selesai belum berhenti. Nah akhirnya untuk yang tadi responsible yang di atasnya kadang dihajar juga sama dia. Yang penting pekerjaan beres sampai ke titik yang dia mau kan.
Nah dia kadang nggak ngelihat tuh ini responsibility-nya siapa. Tapi itu juga kadang-kadang jadi fireback. Karena apa? Karena kadang-kadang itu bukan lini area yang dia kuasai, tapi dia masuk ke sana. Karena apa? Dia pengen ini accomplish the mission. Tapi kadang ya itu ya kelemahan engineer, dia nggak ngelihat surrounded-nya kayak gimana. Tapi itu is a good thing sih, untuk akhirnya kan dia learning a new things surrounding yang jadi area pekerjaannya dia kan. Gitu sih. Ya engineer ya I was engineer lah. sebelum disibukkan segala macam ya, gue masih ngoding lah. Ya gue setuju sama Brenda sih, kayak pada akhirnya sebetulnya engineer itu yang harus dipertahankan curiosity-nya. Jadi ketika dia punya rasa ingin tahu lebih, harusnya dia bisa step in lebih jauh lagi. Karena emang kalau lu mau tanda kutip mau upskilling, lu punya kompetensi atau lu mau challenge diri lu sendiri, adalah lu one step ahead sama yang lain sebetulnya. Dan gue curious gini Om, dari rangkaian proses yang lu lakuin ini gitu kan, lu dari engineer terus lu naik jadi tech lead, tech manager ya, technical manager, lalu lu jadi hingga lu jadi CTO dan lu jadi CEO. Itu challenge terbesarnya apa sih sebetulnya Om? Yang lu rasain gitu ya. Ini kan transformasi dalam hidup lu ini, dalam lu berkarir ya. Itu kan cukup kalau bisa dilihat anak tangganya tuh tertata banget gitu. Sampai saat ini lu menjabat sebagai seorang CEO gitu. What is the biggest challenge yang lu hadapin? Kalau kata teman gue di toko bagus sih, yang sama-sama engineer nih, yang sekarang walaupun mereka juga udah keren-keren ya, jadi head of engineer. Kan ada yang jadi head of engineer di mana tuh, udah jadi CTO di MBIS ya, CTO di OCBC, itu bekas anak-anak toko bagus Pak, sebagian besar. Mereka bilang sih gue lucky bastard aja katanya. Lucky bastard. Sampai bisa jadi CEO, padahal mereka masih di CTO katanya. Kok lu bisa sih jadi CEO? Gue juga nggak tahu men, gue bilang. Tapi kan ini assignment ya. Dan sebetulnya kalau gue bilang perusahaannya juga nggak gede-gede amat kok. Cuma memang fokusnya si company ini di software engineer. Mungkin dia butuh CEO yang ngerti how to bisnis proses sebuah software house tuh kayak gimana gitu. Nah makanya dia cari CEO yang backgroundnya punya engineer. Tapi kalau ditanya biggest challenge nih dari engineer sampai ke jadi C-level gitu, tuh biasanya memang paling gede tuh di urusan people sih sebetulnya. Menarik nih. Karena pasti kan gini kan, lu roadmapnya kan pertama adalah lu ngurusin tech. Which is lu ngeberesin tuh task ketika lu mau deliver sesuatu ya, lu bikin aplikasi. Setelah itu lu ngurusin orang. Habis itu another step is ngurusin bisnis. Another step lagi adalah lu ngurusin bisnis dengan orang gitu ya. Which is tech is involved di dalamnya gitu. Nah, lu manage-nya gimana bos? Ngebuat lu punya transformasi seperti itu gimana tuh? Gue penasaran tuh, kalau kita kan ngedebug kode kan gampang ya. Ini ngedebug emosi tim gimana ya tuh? Ngedebug bisnis. Dua hal tuh, ngedebug orang, ngedebug bisnis. Ya. People itu cara gampangnya untuk kita managing people, emang ketemu orang lebih banyak lagi. Sering ya, frekuensi. Lebih sering lagi dengan mungkin background yang berbeda-beda. Iya. Lucu Om ya. Iya, dari situ kita akhirnya oh ini orangnya kayak gini, mungkin dia similar to si ini karena kelihatan dari attitude-nya, behavior-nya, mungkin dia kalaupun ada begini dia bisa begini. Akhirnya kita bisa bikin prediction kayak gitu, walaupun nggak selamanya benar, tapi most likely mirip-mirip begitu. Ketemunya cocok logi lah. Ini kayaknya mirip sama ini, berarti dia kalau kayak gini dikasih kerjaan kayak gini pasti kayak gini. Oh bener. Oh jadi kalau gitu ya ini jangan kayak gini, dia kerjaannya. Akhirnya kita bisa tadi juga ya ngasih tasnya juga bisa nyesuaiin sama kapasitas orangnya, lotnya dia. Dan engagement tuh penting as a leader. Gue pikir karena selama gue nge-lead tim, gue ngerasa di saat gue bisa sampai ngobrol kayak temen dengan tim gue, itu dia ngerasa lebih nyaman untuk ngomong apapun sama gua. Dan itu bisa bikin gua lebih memahami kondisi dia. Jadi di saat kita bekerja sebagai satu tim pun juga, gua bisa tahu di mana dikala dia bisa fully put their effort, di mana dia gua lagi nggak bisa nih, gua lagi ada masalah ini. Gua bisa ngeliat dari
mungkin behaviornya, gerak-geriknya. Gue juga paling tapi biasanya gue validasi lagi. Lu lagi ada ini ya. Kalau lagi ini nggak apa-apa. Ini nanti aja. Lu kerjaan segini aja dulu. Lu bisa nggak kalau sampai sini? Oh bisa. Ya udah. Nanti yang ini biarin sama teman-teman. Lu urusan lu lagi. Ya. Tapi itu kadang kan works di beberapa orang ya. Ada juga yang makin kita dekat sebagai leader juga makin dianya ya nggak mau gitu kan, kayak tertutup. Itu punya grup WhatsApp yang nggak ada lunya ya? Iya. Oh pasti. Karena dulu gue bikin grupnya. admin. Jadi bagian ngekek kalau udah yang resign dikek kalau dia. Ternyata admin. Jadi gue inget banget gue waktu di OLX gue bikin grup yang nggak ada tech leader gue. Begitu gua masuk jadi technical manager kan, lu masih di situ? Gua masih di situ, ya kan? Gua masih di situ. Dia bikin grup lagi sih. Dia bikin grup lagi dia. Ya gak ada guanya. Terus tiba-tiba sepi ya. Oh, iya. Dan berasa banget pas jadi CTO bos. Kayak gue punya grup sama tim anak-anak sepi banget ya. Kalau gua ngomong baru pada ngomong. Dulu mah kagak dah. Yang lain pada ngomong aja dari situ. Gak ada bercanda-bercandanya nih. Stiker-stikernya mana nih? Jadi sepi hidup kita ya. Tapi ngerasain gak sih Om? Jadi leader tuh kesepian. Ya karena gue akhirnya setelah di titik itu tuh kok gue jadinya cuma bisa ngobrol masalah kayak gini sama si A, gue bisa ngobrol masalah ini sama si B. Temen gue circle-nya makin dikit. Belum lagi yang seumuran gue banyak yang ya udah dipanggil duluan kan, terus atau apa. Jadi kadang-kadang gue ngomong sama teman-teman yang mungkin teman-teman yang mau diajak bicara yang dia ngerasa levelnya sama, yang di bawah ada yang mau ada yang enggak karena dia ngerasa wah ini dia posisinya di atas nih, gue sungkan ya. Gue mau ngomong ini kurang nyaman, apalagi kalau kita di satu organisasi ya. Betul, gitu. Iya. Tapi kalau di beda organisasi terus let's say gue kenal sama leadernya dia jadi agak jaga cara bicara atau apa, akhirnya kita juga udah nggak nyaman lagi kayak dulu kan. Dan akhirnya ya udah benar tadi teman-temannya akhirnya makin dikit lah ya, jadi kayak The Last Samurai lah bos. Iya. karena gue tuh kalau gue cerita ya, gue tuh lucky bastardnya dikali 100 Om. Oh gitu. Dari binus cuma tech lead, tiba-tiba gue bangun startup sama partner gue, diakuisisi sama startup gede, tiba-tiba jadi CTO. Mantap. Terus masuk kantor gue di MCC kan di Senayan. Kok gue jadi bos ya, anjing jadi CTO gue. Tiba-tiba 20 ada investor EV. Wah itu gue belajar people dengan hard way tuh. Kayak yang dari awal gue ngomong kita harus jadi teman gitu. Ternyata menurut gue ya teman tapi ada boundary tetap. Karena satu saat kita harus tegas sama dia. Nggak bisa kita terlalu. Gue pernah di satu titik gue terlalu dekat sama mereka. Jadi nggak respect mereka sama kita. Bukan leader gitu loh. Ini masih David gitu kan. Gitu jadi gue tetap set boundary itu, bener nggak? Kalian set boundary nggak? Harus set boundary kan ya. Dan itu gue belajar sampai nangis sih karena gue nggak bisa dulu, bener-bener engineer bro, gue tiba-tiba jadi ini bro, ini gini. Lu jet lag ya? Wah bukan jet lag lagi tuh, gue lucky bastard kali 100 emang itu. Mungkin ini kan ilmunya harus pakai frekuensi Om ya, harus sering kan, sering. Jadi kita nggak bisa in the one time belajar. Ya langsung selesai gitu. Beda sama codingan, lo dapat dari sumber mana lo bisa improve. Ini kan memang butuh experience. That's the point, gue mulai sadar kalau engineer tuh harus keluar dari tempurung, ketemu orang. Itu the point tuh di gue sadar tuh. Kayak gue ketemu kalian, terus ketemu ngobrol sama orang banyak, even bukan orang engineer. Yang awalnya gue cuman di depan laptop gini-gini. Aduh. Gue ada satu wejangan yang waktu itu Pak Rendra sempat ngasih ke gue sih. Jadi di Indonesia ini kan batasan umur ketika kerja itu berpengaruh ya. 40 tahun tuh lu ketika apply kemana-mana pasti akan sangat susah, kecuali kalau lu punya very unfair advantage gitu ya di dalam diri lu untuk lu bisa apply kemana-mana gitu. Nah gue menyadari bahwa ketika lu semakin tua ke atas tuh sebetulnya opportunity lu makin kecil kalau lu gak tanam dari yang sekarang nih. Ketika tadi gue kesinggung dari silaturahmi nih Pak Rendra ya. Jadi silaturahmi ini ngebuka. Ketika lu punya karir yang punya banyak silaturahmi, sebetulnya nantinya ke depannya orang-orang yang lu silaturahmikan itulah yang mungkin akan mengangkat derajat lu. Iya. Betul. Gitu. Setuju banget sih. Karena kan ya di after 40 tahun ya.
kadang kita nggak nyari kerja di job portal kan. Tapi mungkin temen lo hoki aja hidupnya. Tiba-tiba dia anak konglomerat ya kan, warisan banyak. Selama ini low profile gitu. Low profile ya kan. Terus tiba-tiba dikasih perusahaan besar dan dia inget lo, wah ini orang nih, gue tarik lah gitu kan. Gue tarik, betul. Memang di Indonesia ini masih ngaruh banget sih umur. Pas gue kerja di US tuh yang gue shock culture tuh, ada satu tim UI UX gue usianya 60 tahun. Bukan, QA engineer. Ini QA engineer gue, kok mbak-mbak ya? Buset, ternyata bisa ya kalau di luar negeri ya. Masih jadi QA dan dia happy dengan hidupnya umur 60. Dan sini kongkong deh itu. Dan dia menguasai latest teknologi di itu. Umurnya 60 bro. 60. Dia bisa mainin Jira sampai keluar analytics-nya. Awesome. Ini nih yang gue penasaran nih. Kan Om Rendra, OLX is global company right? Jadi lu juga pernah di sana kerja bareng multinational company. Nah pertanyaannya sederhana sih sebetulnya. Apakah yang tadi itu hierarki seperti itu, hubungan kita antara atasan bawahan itu memang hanya ada di kultur kita sebagai orang Indonesia, atau di luar negeri pun juga berpengaruh ya? Apply the same thing yang kita lakukan gitu. Hampir sama sih. Kalau yang di OLX Group ya, tetap aja ada di set boundaries between leader sama bawah, tetap ada. Tapi kalau di luar itu kita as a team kerja, kalau memang udah di set fokusnya KPI-nya ini gitulah ya. Dan kalau leadernya ke dalam ikut jadi bagian dari tim, ya dia harus juga kontribut dan dia harus deliver KPI yang dia udah di set buat dia. Itu yang susah tuh. Kadang nggak berani negur. Dari PM-nya. Ya. Misalkan CTO-nya ikut coding. Ya udah. Codingan CTO gue jelek. Tapi kalau di sana berani. PM-nya berani karena dia punya tanggung jawab. Dan di sana bisa gini, kalau lu nggak bisa, lu keluar dulu biar diganti yang lain. Langsung kayak gitu. Kalau di sini kayak LGTM langsung tuh Lego Tumors. Codingan Pak David submit approve aja lah. Diturunin gaji gua. Atau tambahin lagi kan? Iya. Mohon izin Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Punten Pak. Bapak coding TypeScript variabelnya jangan global. Gimana sih Pak? Tapi itu culture yang seperti itu emang lumrah di sana gitu ya. Emang cuma perbedaannya hanya yang satu adalah terbuka karena bisa speak up, yang satu adalah kalau di Indonesia kita lebih kayak ada tata keramanya gitu-gitu ya. Iya. Setelah dari OLX balik ke sini, yang gue pusing cuma itu doang tuh. Ini mau ngomong kok puter-puter kesana kemarin, ngomong aja asik gitu. Nah ternyata gue gituin juga nggak boleh, ternyata gue ditegur ya, Mas ditunggu aja pokoknya ini, tapi Mas boleh tapi jangan frontal di depan orang, kalau mau langsung ke orangnya. Banyak aturan di sini cuma buat, padahal kan mungkin culture kalau di luar kan kita beda ya tinggal speak up aja biar cepet, karena kan kita juga no offense lah, no offense, tapi di sini kayak agak baper gitu waktu itu. Jadi gue ngerasa mungkin gue harus berubah juga, gue harus mungkin ini culture di Indonesia, gue harus ikutin sih ya kalau gue mau coba kerja di sini. Ya itu sih. Gue dulu berusaha setengah mati menerapkan no bullshit di tim gue, ternyata nggak bisa works juga karena orang Indonesia tuh selalu mau avoid public confrontation tuh, dia harus avoid. Kalau mau 4 mata aja. Kalau di US gue sih dimaki-maki di forum ngebuat desain arsitektur fintech pakai Elastic Beanstalk, gue di AWS, gila dimaki-maki gue di forum. Aduh. Tapi konteks lu prototype kan saat itu kan, bukan production kan? Production bro. Nih gue salah hire teknologi director nih dari Indonesia, siapa ini? Tapi habis itu gue belajar banyak dan gue realize kalau memang di luar negeri ya it's okay public confrontation, ya udah mau gimana kita ribut di situ sekalian. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa lah. Om, ini kan udah dari developer nih. Udah developer terus naik ke manajer, kemudian sampai CTO ya. Sebenarnya kalau dari sisi manajerial untuk developer nih yang paling dilihat nih hard skill atau soft skill yang cepet bisa naik promosi? Yang cepet bisa, it depend. Kalau di kantornya ada dual track karir kan ya ketahuan lah ya. Hard skill dia gitu ya. IC kan ya. Yang soft skill
di manajerial yang people managing. Ini mungkin jadi gambaran teman-teman developer juga ya bahwa ya technical ya is a technical. For the first kita harus paham technical. Everything is coming from programmer kan atau engineer gitu. Tapi untuk bisa move ke tingkat selanjutnya, sebenarnya skill apa sih yang harus dimiliki selain ngoprek atau guru mindset yang udah pasti harus gitu. Untuk bisa karirnya tuh cepet lah. Biar kayak lu lah, Bos. Apa ya, menjilat atasan. Salah. Jangan dong, Pak. Menjilat mentransfer. Oke, kalau gue lihat sih kan kalau jenjang karir kan emang biasanya udah di set tuh ya. Betul. Begitu most likely biasanya dari senior engineer baru tuh dia kebagi dua, bisa kan? Multi track kan antara dia mau fokus ke TC, IC atau ke TC itu ya ngurusin tim ya. Kalau IC ya manajemen track sama engineering track. Manajemen track sama yang engineering track ya. Betul. Dan kalau memang dari manajemen track, memang biasanya people manajernya itu ngelihat juga kayak ini orang tipikalnya bisa bergaul, engineer tapi dia bisa bergaul. Komunikasi bagus. Terus mungkin ya kalau gue dulu emang kerjanya tuh gue ngoding tuh di rumah. Kalau di kantor gue ngomong ngoding, karena apa? Itu crowded. Anak-anak tuh kerjanya bercanda dulu kalau di toko bagus. Jadi gue kerjain codingan gue di rumah. Nanti gue di kantor tuh cuma uncomment, Bos. Di toko bagus tuh dulu. Gue dulu di kantor itu simulasi tato parlor. Jadi nyetel sound orang lagi nato, terus kita nato. Ini ngapain anak-anak? Waduh, pada main tato-tatoan. Lu udah coding? Udah bang, di rumah gitu. Dan itu bener kan? Karena mereka ngerasa di kantor tuh nggak bisa fokus ngoding, mending ngoding di rumah ngoding ngerjain. Di kantor tuh cuma uncomment, udah test run apa automated testingnya kan dikasih sama orang IT engineer nih. Ini yang baru nih IT-nya udah tes lagi, coba. Jadi kerjanya cuma uncomment, nge-build and run. Apalagi kan mobile apps build and run-nya takes time kan? Lama. Jadi dulu gue ya ngoding kerjain di kantor. Nah kalau dari kantor kerja gue sebetulnya godain orang. Gue pengen lihat lu ngerjain apa cuy. Oh sambil ngomentarin kan. Oh ini kurang nih variabelnya. Oh ini variabelnya nggak camel case-nya ngaco nih. Harusnya begini namanya nih. Oh ini variabelnya ngeri-ngeri sedap nih. Nih kalau ke expose sama hacker lu, wah udah bubar nih bos gitu kan. Ya kerja gue padahal cuma kerjanya ngomen-ngomenin orang, bercandain orang, yang sebetulnya orangnya juga sama kerjain sama gue, uncomen doang. Tapi ada yang ngoding beneran juga, ada yang serius gitu ya, kerjanya cuma di kantor, di rumah, mungkin spend time dengan keluarga. Tapi ada yang kayak gue juga gitu. Nah, di saat gue keliling ketemu sama teman-teman itu, bos gue kayaknya ngelihat, nih orang kerjaannya beres sih beres, tapi di kantor kerjanya gangguin orang. Terus karena gue dulu jadi gue ceritain dulu yang pertama ya. Gue tuh masuk toko bagus itu biar clear dulu, toko bagus itu dulunya OLX kan? Iya. Sebelum OLX namanya toko bagus. Iya. Makanya biar teman-teman yang anak muda nih nggak ngerti nih toko bagus apa. Beda generasi kayaknya. Jadi toko bagus ganti nama ke OLX ya. Oke. Lanjut Tom. Jadi waktu gue masuk toko bagus itu, gue kan udah bikin perusahaan tuh. Ya sama kayak Sidik juga lah gitu, perusahaan yang software house itu karena nggak digaji di BlackBerry itu kan. Terus di toko bagus itu gue ditawarin masuk karena gue ngerjain project di berniaga.com sebelumnya. Itu kompetitornya toko bagus. Iya, zaman itu ya. Ya. Hijack tuh berarti. Di berniaga gue jadi vendor karena pakai company kan. Di toko bagus tadinya gue minta udah lu gue jadi vendor aja deh biar gue bisa ngerjain yang lain gitu tadi ya kan. Jadi duitnya lebih banyak lah. Nggak mau full time. Gue pikir kalau full time minta gajinya harus gede nih. Ya udah lu minta berapa gajinya? Tulis dulu gitu. Gue pikir-pikir karyawan ada 5, gajinya sekian. Gue tambahin jatah gue. Masukin aja semua angkanya. Pasti ditolak. Jadi vendor gue. Masukin, submit. Dia cuma lihat CEO-nya sebentar. Akhir bulan bisa kerja nggak? Tai, kurang gede gue. Kurang gede nih. Nah dari situ karena kayaknya begitu masuk mungkin semua juga mulai ngebaca-baca kan kayak ini orang punya perusahaan jadi CEO kok mau kerja di sini ya gitu di toko bagus ya. Teman-teman tuh udah mulai curiga, lu kok mau sih kerja di sini?
Ya gue mah yang penting angkanya cocok, mau gue bilang gitu. Jadi semua pada pikiran, wah nih anak minta gaji gila-gilaan deh. Berhubung kantor butuh, orangnya dikit kan dulu yang bisa ngoding BlackBerry. Jadi kayaknya semua udah tahu, pasti ini dibayarnya mahal nih gitu. Nah karena mereka udah asumsinya ke sana, kerjanya nodong gua, udah traktir bakso dong, kan gaji lu paling gede di bandar kita gitu. Ya udah sini, ayo gue traktir bakso. Nah technical manager gua ngelihat ini orang tiap dia bilang bakso semua kok ngikut ya gitu. Dia pikirannya ada orang yang bayar. Dipikirnya gue jago influence anak-anak gitu. Leader banget nih leader. Pakai uang. Jadi kunci di bakso sebenarnya. Kuncinya di bakso. Sampai itu CEO pernah ke kantor pulang dari meeting jam 4 sore. Engineer nggak ada semua katanya. Ini engineer pada kemana katanya. Dicarilah people manager yang di engineer, ditanya kemana. Lagi pada ngebakso di bawah. Dan lama-lama ketahuan, gue yang ngajakin kan. Nah, CEO-nya tadinya agak sebel-sebel gimana, tapi bingung karena ya gue kerjaan sih beres-beres aja, terus anak-anak juga kerjaan beres-beres aja, nggak ada yang masalah gitu. Cuma jam 4 hilang aja gitu kan. Pada ke bakso dulu ke bawah sejam, ntar jam 5 naik, beres-beres tas, pulang. Keren kan? Habis sholat asar jam 4 ke bakso, jam 5 pulang. Tapi penting kerjaan selesai. Tapi kerjaan beres. Jadi itu CEO-nya nggak ribut dan kebetulan waktu itu emang CEO-nya masih dari luar kan, masih dari Poland. Namanya Michael Carr dan orangnya open mind banget. Yang penting dia mah kerjaan selesai, dia nggak peduli dia. Nah dari tadi kan ngomongin leadership ya. Nah dari situ si people manager gue itu ngelihat mungkin karena gue cara berinteraksi dan lain-lain dan sampai gua punya panggilan sendiri ya, Dedi itu kan ya, sebenarnya Dedi itu karena gua orang paling tua di tim engineer itu. Yang lain lebih muda daripada gua gitu. Jadi mereka manggil gua Dedi gitu. Sampai CTO gua mau dipanggilnya Big Daddy waktu itu. Karena udah ada Dedi kan. Masa dia dipanggil Dedi juga kan. Jadi lu panggil gua Big Daddy, gak ada juga yang manggil dia Big Daddy akhirnya. Susah juga ngejanya Big Daddy. Dan dari situ para teman-teman yang lain itu ngelihat gue punya kapabilitas as a leader gitu ya. Tapi secara soft skillnya yang dilihat sehari-hari, dan mungkin karena mereka ngelihat ini anak emang udah punya perusahaan di perusahaan kecilnya juga dia ngelit tim walaupun orangnya kecil. Jadi pas ada kesempatan untuk jadi technical manager, technical lead gua yang tadinya udah pernah jadi manajer di tempat lain, itu dia nggak mau naik karena dia trauma dulu jadi people manager. Trauma mencat orang, trauma banyak lah, sampai dia diancam-ancam gitu, dia ngerasa dia nggak nyaman gitu. Akhirnya dia prefer lu aja deh, lu toh juga udah pengalaman, gua di lead lu nggak apa-apa deh kata dia. Yang penting jangan gua katanya, dan jangan orang lain dari luar masuk, karena itu dia yang paling nggak mau, karena dia nggak nyaman kan. Toh biasanya engineer tuh kan lebih nyaman dengan orang yang dia udah kenal apa gitu kan ya. Orang baru tiba-tiba kan. Kalau orang baru takutnya malah bubar timnya. Nah dia prefer gue, ya udah akhirnya gue naik. Jadi sebetulnya semua itu kebetulan dengan timelinenya aja gitu. Makanya tadi ada istilah lucky bastard ya. Karena begitu gue jadi technical manager ya kan, dan ya mungkin approach gue ke tim dianggapnya juga bagus sama temen yang lain, padahal gue ngeliatnya biasa aja karena gue kerjanya cuma bercanda sebenarnya di kantor kan, nggak pernah serius-serius amat. Gue tuh benar-benar ngoding kalau ada yang butuh aja, ada yang butuh bantuan, tapi gue ada porsi gue ngoding juga walaupun jadi technical manager. Dan si CTO gue waktu saat itu ngelihat gue itu kayak, lu tuh punya kapabilitas untuk jadi leader, kenapa lu nggak ikut training leader apa ini, mau nggak? Ya gue cuma bilang ya kalau dikasih ayo aja ya nggak. Toh nggak ada ruginya juga, gue dapat ilmu baru di mana yang trainingnya juga didatangin dari Singapura yang menurut gue wah keren nih juga. Datang dari Singapura ke Jakarta, gue belajar tentang leadership, tentang psikologi tim, kayak interaksi ke tim kayak gimana, karena dia ngajarinnya spesifik
lu as a leader di engineer itu beda sama leader di engineer. Beda non engineer. Jauh beda. Treatmentnya beda. Lu harus begini, harus begini. Gue di situ baru belajar. Oh, berarti treatment gue selama ini nggak salah-salah amat lah gitu dalam hati gue. Walaupun di sisi lain juga dia ngasih tahu kayak set boundaries tuh tadinya gue nggak. Gue tuh saking deketnya sama tim. Kadang tim gue nggak bisa ngerjain, sini gue kerjain. Karena gue nggak mau dia dinilai KPI-nya jelek. Iya. Tapi akhirnya gue burn out sendiri. Iya. juga. Dan di training itu gue belajar banyak. Kayak gue harus lebih firm, gue harus lebih bisa memanfaatkan potensi teman-teman itu untuk capai KPI yang di-set dari company. Karena waktu itu di awal-awal jadi leader, gue selalu ngeliat, oh ini KPI company. Tapi teman-teman nggak kesana nih arahnya, dia interestnya ke sini nih. Kadang-kadang gue belokin KPI kamu nih, boleh nggak kesini gitu kan? Biar align nih bareng, ternyata kan tetap nggak bisa ya. Akhirnya yang di push interestnya teman-teman yang bisa kalau bisa align ke sana. Nah, kita influence ke teman-teman. Nah dari situ setelah dapat training itu semua dari kantor, gue coba akhirnya implement apa yang gue dapat ilmu dari training, dan CTO gue ngelihat gue termasuk yang sukses bisa implement itu di compare sama technical manager yang lain. Walaupun saat itu yang disiapin promote yang satu bukan gue, karena dari sisi umur dia lebih tua, terus yang kedua dari sisi experience dia udah pernah jadi head engineering di mana-mana. Gue belum pernah, jadi CEO di perusahaan sendiri doang kan. Dan CTO gue waktu itu ngelihat di compare gue sama dia, katanya lu lebih menonjol walaupun lu baru belajar setahun, kata dia. Mau nggak step up jadi CTO? Itu jadi gantiin dia dong. Iya. Itu zamannya Ben ya? Zamannya Ben. Okay. Nah, Ben itu dia dulu bekas eBay, ditarik OLX dijadiin CTO di Indonesia. Terus CTO yang lu gantiin kemana? Dia balik ke Jerman, dia jadi CTO juga di sana. Om, berarti sebenarnya developer ini harus udah sadar ya dari awal dia tuh memang punya ya SWOT-nya atau strength-nya tuh udah di mana ya? Apa dia ngurus orang atau memang pure technical banget gitu kan? Ya kita nggak mungkin jarang ya, bukan bilang nggak mungkin, ya mungkin jarang ada orang yang punya skill dua-duanya kan ya. Dia jago. Berarti emang sampai developer ini harus sadar dari awal gue lebih condong ke IC atau emang ke TC ya, supaya dapat ya tadi opportunity kayak Om Rendra kan, bahwa ya emang jadi tonjolin itu sebagai strength-nya dia gitu kan, nggak salah juga kan sebenarnya. Iya, tapi gue mau highlight satu sih, kayak nggak harus jadi people manager untuk berkarir. Jadi IC pun itu kan ada levelingnya juga sebetulnya kan ya. Betul. Dia mungkin di perusahaan konvensional Indonesia nggak bisa kayak gitu ya, belum atau belum semua nerapin, belum semua nerapin ya. Betul. Tapi untuk yang udah nerapin sebetulnya karir di IC itu juga ada, dan orang kan ngelihatnya tapi kan tetap gajinya gedean yang people manager ya. Betul. Enggak sih, kalau di luar tuh sama sampai atas kan ya. Bahkan kadang IC ada yang lebih gede dibanding people manager ya. Karena dia dukunnya, kalau nggak ada dia bubar tuh company. Ya kalau udah levelnya udah distinguished, udah principal, evangelis gitu. Itu udah pasti udah berbeda. Ya kita contoh Linus Torvald aja lah, masih push kode sampai titik ini, ngapain coba dengan orang dengan valuasi segede dia. Dan dia memilih kayaknya memang coding, nggak ngurusin orang dan perusahaan dia kayaknya. Gue sih tadi challenge ya, kalau orang bilang lucky bastard, kalau gue pribadi ngelihatnya bahkan nggak lucky bastard nih orang sebetulnya, gitu ya. Emang ada yang spesial aja sebetulnya, unfair advantage yang dimiliki sama Pak Rendra yang nggak dimiliki sama orang lain. Kebetulan semua orang lain saat itu dengan kemampuannya dia bisa, tanda kutip, kalau bahasanya di Islam tuh kan samina watokna gitu kan. Ya udah gue ngikut gitu karena udah ngerasa bahwa nyaman diantara dan juga di lead sama Pak Rendra gitu. Kalau dari poin gue sih mungkin yang ngebantu banget Bro Rendra tuh ketika orang nggak digaji 4 bulan, yang lainnya ngedumel, terus menyalahkan orang lain. Which is bener lah, menyalahkan dan sebagainya, meminta haknya. Tapi dia fokus apa yang harus bisa gue kerjain biar gue ngasilin duit juga gitu loh. Itu dan sampai company, dan menurut gue dia masuk di toko bagus startnya udah beda sama teman yang lain karena dia udah punya company dan
dimasukin kan, kayak ya mungkin kayak kisah gue juga, gue masuk tiba-tiba situ karena gue startnya beda bro, lu di sini udah lama tapi gue ini dulu buat perusahaan yang diakuisisi dan gue memang masuk ke lu gitu kan. Itu mungkin orang-orang kayak gitu dan bisa jadiin pelajaran teman-teman kali ya. Biar tetap hustle lah, maksudnya tetap lu ya gue tau lah kita take layoff lagi di mana-mana kan ya. Apa sih yang bisa lu kerjain nih, terus lu berkomunikasi dengan orang, berkolaborasi dengan itu sampai sejauh mana, bisa menghasilkan project nggak kenal siapa gitu sih tuh yang penting. Berarti sebenarnya dibangun tuh dari reputasi Om ya. Reputasi itu penting, trust ya yang bisa bikin reputasi itu kuat banget. Yes. Nah ngebangun trust itu apa? Ya itu tadi ya, kita udah let's say ya kita ngomong bahwa gue bisa kerjain ini sekian lama gini. Ya udah, sebisa mungkin kita udah ngomong deadline-nya A, kita benar-benar kejar A. Betul. Tapi kalau A nggak bisa kekejar, ya namanya kan ada aja kejadian tengah jalan ya. Ngomong jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet. Sama banget. Pas gue dulu pelajaran gue di jalan itu. Karena kalau mepet-mepet, trust orang itu jadi makin turunnya lebih jauh. Kalau jauh-jauh hari, kalau jauh-jauh hari itu trustnya ya turun dikit lah. Kayak oke, nggak apa-apa. Tapi berarti lo nggak bisa dipegang nih omongannya. Kalau lo bilang A, berarti lo mundur seminggu gitu kan ya? Karena akhirnya ternyata lo beneran mundur seminggu. Tapi lo ngomongnya jauh-jauh hari, itu dia makin agak ada ketenangan yang lebih tinggi lah. Tapi begitu kita ngomongnya sehari, sejam. Sejam bang, nggak bisa nih bang naik proses. Kenapa baru ngomong sekarang? Lo bayangin itu trust dari sini langsung nyungsep jadi minus. Ini iklan udah naik. Di Google Ads sudah naik, gimana nih? Gak ada fiturnya. Itu gue pelajarin di jalan tuh. Apalagi kalau orang luar kerja sama orang luar ya. Kita nggak bisa ngeles tuh. No mercy kalau di sana. No mercy dan lo harus committed. Gue inget banget kita klien dari mana? Dari London. Dari London kan. PM kita coba-coba ngeles tuh. Langsung to the point. I see, no progress. You show no progress. Cannot, no progress. Tapi itu gue belajar dan itu gue belajar sangat-sangat keras tuh. Sama kayak kalian. Jadi dulu gue tipe leadership yang ya gitu kayak berteman gitu. Ternyata nggak bisa. Ya, lu ngomong hari apa nih? Hari tanggal 26 selesai. Ya, gue nggak peduli lu mau kerja dari Tokyo, dari Jeddah, lu sambil umroh apa dari mana? Gue nggak peduli. Yang penting 26 selesai. Tapi kalau nggak selesai nggak apa-apa. Kabarinnya minimal Hamin seminggu atau 2 minggu deh. Jangan Hamin 3 lu kabarin. Nah, itu menurut gue ya. Ini pribadi gue, banyak engineer Indonesia yang begitu. Ngabarinnya mepet banget. Gini, nih gue ada satu buku yang bagus ya. Namanya tuh Pragmatic Programmers. Oh, gue baca tuh. Di antara gue lupa di beberapa itu nyebutin bahwa sebelum lu buat komitmen, lu harus juga punya perhitungan yang rasional di diri lu sendiri. Ketika lu punya, sebelum lu nyebutkan angka hari, kapan lu bisa deliver tas itu. Jadi ketika lu udah memutuskan dan lu mendeliver, lu harus committed ke sana. Again, ketika lu commit tadi ya, nimbulin trust. Marlene tadi bilang ya, trust nimbulin impresi. Dua ini ngasilin reputasi. Ingat, reputasi yang lu pegang untuk lu bisa maju berkarya di industri teknologi. Yang lu harus tahu juga, industri teknologi kita sempit. Orangnya itu aja. Kalau lu nggak bisa ngejaga reputasi, ya bisa buyar. Orangnya sempit banget. Jadi ya, mungkin yang harus di note sama teman-teman ya. IT leadership ya teman-teman mungkin bisa diingat itu kecil banget di Indonesia. Makanya kalau kalian berbuat aneh-aneh, maaf, amit-amit ya udah kedengeran pasti sama semua orang. Ya ini lambe Bro Rendra ini. Jangan sampai deh didengar Bro Rendra ini. Di ujung atas dia puncak gunung esnya leadership IT soalnya. Ya everyone tahu dia lah. Iya tahu lah pasti. Dan ya mungkin kalau gue sih Bro Rendra podcast ini tuh pingin ngasih contoh ke teman-teman. Jadi banyak engineer kan yang mungkin kalau kita sering ngobrol ya Bro Opan dan Bro Sidik banyak yang stuck di junior gitu loh. Makanya kita pingin bener-bener teman-teman lewat podcast ini naik dari middle terus jadi senior. Nggak harus jadi manajemen. Lu fokus ke teknikal nggak apa-apa. Cuman gimana caranya kita kasih contoh-contoh. Dari yang pertama cerita kisahnya Bro Opan dan Bro Sidik, yang kedua kita hadirin Profesor AI, dan yang ketiga ada Bro Rendra. Dan gitu. Siapa lagi nantinya ya. Ini agak menarik sih Fit. Sebelah gini, kita tuh banyak banget producing apa ya, ini mungkin terakhir kali ya,
producing yang developer tuh dalam jumlah yang banyak di level entry level. Iya. Ya, di level junior tuh kita banyak banget. Kayak pabrik. Ya, anggapannya ya zaman sebelum sekarang itu, tahun-tahun sebelumnya itu kan banyak pelatihan segala macam. Kan tujuannya adalah kuproy. Ya. Nah, itu juga, Pak. itu producing banyak banget tuh. Iya. Digital talent di bidang software engineer bootcamp gitu kan. Banyak lah. Iya. Cuman apalagi pas eranya startup pasti booming. Iya. Nah, gue lupa gue baca report di mana. Pernah baca reportnya. Itu dari junior itu yang banyak, lalu pindah ke mid level, itu turun tuh. Betul. Kurvanya. Turun lagi tuh ke senior level sampai ke titik leadership level. Dan another questionnya adalah ini kenapa bisa seperti ini? Sedangkan kompetisi kita di region kita saat ini di Asia Tenggara itu sudah sangat-sangat keras. Head to head kita itu udah sama Vietnam. Yes. Kita nggak usah look up dulu deh, misalkan nggak usah look up dulu ke India atau ke China gitu ya. Kita look up dulu deh ke Vietnam. Yang emang bener-bener PR kita tuh buat bener-bener mereka punya producing talent yang mungkin aja as big seperti kita gitu, sebesar kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ngerubah, memindahkan tadi ya jarum dari yang tadinya banyak di entry level biar setidaknya jatuhnya pun tidak jatuh banget ke mid level ataupun senior level gitu ya. Karena lawan kerja kalau junior memang agak susah sekarang, tapi kalau yang udah punya spesial talent atau keahlian spesial mungkin di mid atau yang ke atas tuh banyak banget sebenarnya. Nanti nggak pernah nemu orangnya. Itu nanti gue cari reportnya, lu bisa publish di Instagram lu deh. Itu emang true sih. Yes. Gitu. Nah, kalau misalkan developer nih, ya, tadi kan udah bicara reputasi, udah bicara ya grow mindset segala macam kan. Nah, ketika dia mau dipromosi, terus skill bagus tapi attitude jelek, ya. Padahal dia skillnya bagus banget nih, tapi attitude kurang. Ada lagi satu orang nih, attitude-nya bagus nih, tapi skillnya so-so. Dari sisi level manajerial atau level C, lu pilih mana Om? Gue kadang kalau attitude-nya minus, kayaknya nggak masuk di tempat gue. Karena kita biasanya seleksi pertama attitude, skill bisa dibangun, attitude susah diubah. Satu sama kita. Sama. Gue juga sama, bukannya berarti gue nggak setuju, tapi gue ada konsep kelinci sama babi hutan. Attitude-nya buruk, skillnya bagus tuh babi hutan, larinya kenceng banget. Semua orang tabrakin bro sampai sawah-sawah orang tuh dimasukin. Tapi ada juga rabbit itu, ya nggak bisa apa-apa, tapi ya kita suruh kemana kita gendong-gendong bisa sih. Nah kalau gue gue cari yang di tengah biasanya. Nggak yang, karena menurut gue orang yang terlalu yes bos, attitude sopan doang, model bisa salam tangan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak mau. Gue nggak butuh orang sopan sama itu, tapi gue butuh orang yang di tengah aja lah. Kalau gue kan tadi gue bilang ya, kalau yang minus gue enggak, karena tadi kalau minus itu banyak masalah, ntar toxic lah di organisasi dan lain-lain. Jadi gue prefer yang ya udah, lu punya skill biasa-biasa aja, tapi lu masih mau belajar, hayo. Terus kalau ada yang ya skillnya nggak sebagus yang tadi anak yang, ya karena rata-rata memang kan anak yang skillnya bagus itu agak asosial dan lain-lain. Dan biasanya kalau orang yang nggak terlalu ganggu banget, nggak toxic, attitude-nya so-so, gue masih mau, tapi dia di ranah R&D yang nggak banyak interaksi sama orang, yang betul. Dia bisa sendirian explore banyak hal, itu oke ditaruh orang-orang kayak gitu. Tapi kalau yang dia harus di tim, terus hubungannya sama orang produk, ngejar sesuatu yang dirilis ke production, dan dia jadi toxic, bubar yang ada. Jadi nempatin orang juga kudu ngeliat-ngeliat. Tapi kalau yang toxic banget yang tadi ya, yang minus banget, wah sorry lah kayaknya. Mungkin mendingan dia jadi CEO kayak gue dulu. Bikin perusahaan sendiri ya maksudnya. Bisa bikin aturan sendiri. Iya. Aturan sendiri udah kan enak tuh ya kan. Cari duit di sendiri. Itu sama kayak di kantor ya Pak nih. Kita di kantor tuh kan hiring orangnya tuh kita melihatnya sebetulnya kalau engineer ya, kalau susah engineer gitu. Kita ngeliatnya pertama attitude-nya. Yang kedua adalah problem solving skill-nya. Jadi di luar berbicara teknisnya, apa yang dia kuasain untuk dia tawarkan untuk bisa apply di kita melihat sebetulnya menitik beratkan pada attitude ya. Kalau attitude-nya bagus, saya yakin sih orang apapun ketika sudah masuk ke playground yang tepat gitu ya, dengan culture yang tepat, mereka akan tetap bisa bertumbuh. Gitu. Tapi gue jujur ya, gue bukan nggak setuju sama kalian. Gue pernah nemu orang attitude bagus tapi memang nggak bisa skill nggak ada sih. Tetap gue sorry susah bro. Dia tetap maksudnya gue
gue omongin baik-baik lah tetap. Karena ada orang seperti itu. Attitude-nya bagus banget, tapi memang secara skill kurang ya. Ya mungkin kalau di harus cari tengah-tengah ya. Iya, kalau gue soalnya dulu company gue pressure-nya gede banget. Investor gue nggak bisa gitu, bro. Kalau orang yang nggak bisa, nggak ada waktu gue babysitting, sorry. Gue nggak ada waktu babysitting. Makanya di kita di NBS itu agak strict tuh masalah ketika dia misalkan PKWT gitu ya, kita observe banget itu 6 bulan seperti apa. Kalau dia PKWTT itu kita observe banget 3 bulannya dia tuh seperti apa. Serem gue di observe sidik. Gue juga gak lulus kayaknya kalau di observe. Oke, bro, ini udah waktunya mungkin udah agak lama kita ngobrol. Ada one liner atau one sentence terakhir nggak buat teman-teman programmer di Indonesia? Gua bisa dibilang suka banget sama film namanya Meet the Robinson, tahu nggak? Kurang kartun. Nanti coba, teman-teman. Dan di film itu ada satu tagline yang gue suka banget. Di situ ada Keep Moving Forward. Dan itu gua ngerasa itu kena banget sama gua karena gua kayaknya dari dulu emang selalu ngeliatnya ke depan aja udah. Makanya gue coba belajar apapun yang gue lihat, oh ini di depan bakalan gede nih. Kayak kemarin AI atau apa, gue ngeliat oh ini di depan gede banget. Jadi apa yang gue lihat ini memang the future bakalan kesana dan kayaknya orang-orang kesana ya gue harus ikut karena kalau enggak gue jadi dinosaurus ntar ya kan 404 gue lompat dinosaurus. Dan gue ngelihat banget dari zaman gue mulai coding, teman-teman yang ngoding zaman dulu, zaman masih Java 2000-an, yang dia tetap di Java nggak bisa kemana-mana, ya udah dia stuck di situ aja. Dan nggak ngerti yang lain selain cuma yang circle-nya Java doang. Dan dia bisa amazed ngelihat teman-teman yang lain yang bisa adaptasi itu kayak punya karir apa dan bisa kesana kemari lah, mungkin bisa berkarir di negeri orang atau jadi orang yang lebih ini. Jadi gue lihat Keep Moving Forward ini kayak jadi satu tagline yang berasa dan gue rasa bagusnya nih teman-teman juga semua yang developer terutama ya. Nonton Meet the Robinson, terus maksudnya dia apa sih dengan Keep Moving Forward? Coba lihat di situ deh mungkin, biar untuk dalemin bahwa lo kalau tetap ngelihat ke depan, nggak peduli kiri kanan ngomong apa tentang lo, dan lo fokus apa yang lo mau raih, lo bisa. Tovan relate gak, Van? Dengan Keep Moving Forward. Karena apa? 2014 kita punya tagline di NBS apa? Always moving forward. Gak tau ini coincidence kayaknya. Oke, semoga podcast ini menginspirasi banyak orang ya. Teman-teman, thank you banget udah nonton. Dan tadi ya ingat keep moving forward. Lihat kanan kiri ya boleh, tapi cuman nengok aja lah. Tetap maju ke depan. Skill yang butuh dipelajari buat di ke depan kalian pelajarin. Dan semoga kalian bisa niru jejak Pak Rendra. Jadi from zero jadi CEO ya teman-teman. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel kita makin bertemu. Sorry gue. Thank you udah nonton. Jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe biar channel kita makin berkembang. Thank you. Maju terus IT Indonesia.